Halo teman-teman, pernah ndak bikin perkedel tempe dicampur kornet? Saya tiba-tiba muncul ide dan saya eksekusi, enak banget. Jadi bahannya tempe, kornet, telur, kemudian bawang putih, daun bawang, gula, garam, kaldu, bumbu kaldu, lalu kemudian merica. Caranya simple banget. Dan begitu dieksekusi, satu keluarga itu suka banget. Kita makan dan hanya dapat bersyukur dari bahan sederhana bisa diolah menjadi perkedel yang begitu nikmat. Ya, saya selalu memilih tempe yang berkualitas untuk apapun ya. Karena tempe itu banyak dan kita bisa memilih tempe yang terbaik. Dipastikan tidak ada campuran jagung, juga tidak ada kotoran ya. Lalu kemasannya juga dipastikan aman. Kita akan potong-potong tempe lalu kemudian kita akan blender. Saya pakai chopper ya. Karena namanya perkedel kan harus dihaluskan supaya dapat dipulung atau dibentuk. Kita bisa blender, bisa chopper, bisa ditumbuk, bisa diulek. Yang penting tempenya jadi halus. Ya, ketika kita malas berpikir atau berkreasi, maka tempe itu hanya menjadi tempe goreng. Paling jauh kita bikin tempe dikasih tepung, tempe mendoan. Dan kalau kita bikin perkedel pun mungkin hanya dicampur telur dan garam atau apa begitu ya, daun bawang. Kita coba dengan kornet dan ini pertama kali saya coba, tiba-tiba kepikiran ya ide seperti itu dan ini enak banget. Lalu setelah kita blender atau kita chopper, kita masukkan telur. Wow, ini menambah nutrisi ya. Kita campur dan telur ini selain tentu saja bergizi untuk kita makan karena kandungannya, dia juga berfungsi sebagai perekat ya untuk adonan kita. Blender sekali lagi. Setelah itu kita campur hingga menjadi rata. Oh ya teman-teman, channel saya sekarang berganti nama karena ketika saya mencantumkan kata garden kan itu melulu kebun ya. Saya ganti nama menjadi Waldens and More, artinya ada beberapa konten nanti. Taman atau berkebun dengan kuliner. Ya, masukkan setelah itu bawang putih juga sudah saya cacah ya di chopper. Lalu kemudian daun bawang dan gula. Kita memakai 1 sendok. Karena kalau perkedel ada manis-manisnya sedikit itu rasanya lebih gimana gitu ya, lebih enak menurut saya. Lalu kemudian kaldu bubuk instan, rasa apa saja boleh. Garam jangan lupa. Masukkan semuanya, campur mereka menjadi satu, lalu kemudian jangan lupa merica. Nah, 1 saset lada atau merica ini kebanyakan, sehingga kemudian saya takar gunakan separuh saja. Oke, saya buka dulu kornet. Kita bisa memilih kornet kalengan seperti ini 200 gram ya, kalau tidak salah 200 apa 250. Sangat terjangkau harganya sekitar 16 sampai 17 ribu. Kita bisa juga memilih kornet sasetan, tetapi menurut saya lebih ekonomis yang kalengan ya. Dan itu gampang kita temukan di minimarket dekat rumah. 200 gram kornet semuanya saya pakai. Ya, semua dicampurkan dan
kornet ini kan tipikalnya itu lengket ya, sehingga betul-betul kita harus aduk, pastikan tercampur dengan semuanya. Sebab kalau tidak, dia akan cenderung ngumpul di satu tempat dan tidak tercampur, sehingga kemudian nanti waktu menggoreng dia akan bolong atau piar begitu ya. Usahakan ya satu kaleng ini kita campur menjadi adonan yang merata begitu ya. Dan lihat cantik sekali kornet dengan tempe yang sudah di itu chopper itu menjadi bagus sekali warnanya. Sekarang kita akan bikin bola-bola pulung, tapi wadah di mana kita meletakkan sementara kita kasih minyak dulu supaya tidak lengket. Lalu tangan kita yang sudah dicuci bersih juga kita harus kasih minyak. Tujuannya sama, karena adonan yang akan kita bentuk ini, bentuk bulat tipis, itu cenderung lengket ya kalau kita tidak memakai minyak. Kita bisa bentuk apa saja, tetapi menurut saya jangan terlalu tebal, itu sih poinnya. Supaya nanti waktu kita goreng itu matang sampai ke dalam. Ini saya bentuk sedang, dan waktu saya membentuk ini saya mencium aroma dari kornet sapi berpadu dengan tempe, lalu merica dan bumbu yang lain, bawang putih. Itu enak banget baunya. Belum mateng, belum digoreng, baunya itu udah enak banget. Kita bentuk sampai selesai, dan ini dia hasilnya. Coba teman-teman lihat, bagus ya. Ini belum digoreng. Dan waktu kita menggoreng, sebelumnya kita harus mengocok telur. Sesuaikan dengan jumlah yang akan kita goreng. Kalau saya satu saja. Kita kocok lepas, dan sebelum digoreng kita celupkan dulu di telur ini. Saya tidak menambahkan apapun di telur. Teman-teman kalau mau opsional aja, mau dikasih lada boleh, dan garam juga sedikit boleh, silakan saja. Tetapi saya tidak ya, saya hanya kocok lepas lalu goreng. Minyak untuk menggoreng harus banyak. Lalu kemudian panasnya harus kita ukur, jangan terlalu panas, sebab kalau terlalu panas di luar sudah gosong dan di dalam masih mentah. Dari level 1 sampai 10 mungkin apinya itu di level 6,5 sampai 7 begitu ya. Setelah kita masukkan ke dalam kocokan telur, bolak-balik, goreng, cus sampai matang. Mengenai tingkat kematangan itu selera. Kalau ada yang ingin lebih pucat atau lebih muda warnanya silakan. Tetapi saya lebih ke golden brown ya, coklat keemasan, dan saya memastikan matang sampai di dalam. Waktu kita membalikan, kita harus berhati-hati, harus penuh dengan perasaan. Sebab kalau tidak akan pecah. Sama seperti waktu kita ngomong, bersikap kepada orang lain, harus pakai perasaan. Kalau enggak pecah. Pecah hubungan, pecah persahabatan, pecah rumah tangga. Harus hati-hati supaya tidak ada perpecahan. Dan ini dia setelah sudah matang, separuh dari hasil yang sudah saya goreng. Wow, lihat ya, warnanya, aromanya, teksturnya lembut. Kornet berpadu dengan tempe, dan siapa sangka akan menjadi hidangan yang begitu lezat. Enak banget. Dimakan dengan nasi dan sayur yang lain, dengan lauk yang lain, atau menjadi pelengkap apa saja.
Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Untuk teman-teman pria yang suka memasak seperti saya, bisa loh luangkan waktu untuk memanjakan keluarga tercinta dengan menu-menu racikan sendiri, buatan sendiri. Silakan bertanya. Ini saya melakukannya biasanya kalau pulang kantor atau di hari libur saya. Di mana ada waktu, Ya, luangkan untuk waktu ibu-ibu atau remaja remaja putri, teman silakan sekeluarga. mencoba ya. Oke, Semoga menjadi berkat terima tutorial kasih kali ya ini. sudah menonton dan Terima mensubscribe kasih sudah channel ini. mensupport channel Saya Hendra, saya. terima kasih. Saya berdoa Kiranya kita Tuhan semua dalam memberkati kita berkat semua. Tuhan, Thank you for semua sehat. watching. Thank you for God bless you watching. and bye bye. God bless you. Bye bye.